Parkirnya di sini ya teman-teman ya, untuk bis-bis besar. Nah, ini ada bis parkir ke makam Sunan Bonang teman-teman. Cukup ramai ini ya suasana pagi ini. Jadi naik becaknya dari sini ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini anak saya baru pertama naik becak. Nah teman-teman, kalau misalkan bawa kendaraan pribadi bisa parkir di sini ya, depannya Masjid Agung. Ini masih kosong parkirannya. Iya teman-teman ya, yang jalan ini. Nah ini sudah ada panahnya ya, masuk ke makam Sunan Bonang Jiwa. Nah ini gapura, ini namanya gapura pertama. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Nah di sini ada gapura kedua ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini ada Masjid Astana namanya. Ini dibangunnya tahun 1921. Nah ini suasana kalau mau masuk ke makam Sunan Bonang ya teman-teman ya. Di sana itu ada tulisannya Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah setelah masuk di gapura ketiga itu ada bangunan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada air ya teman-teman ya. Ini airnya ini bisa langsung untuk diminum. Ini saya berada di area makam Sunan Bonang ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di kesempatan kali ini saya sedang berziarah di makam Sunan Bonang atau Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Nah ini lokasinya di Tuban ya teman-teman ya. Lokasinya pas di dekatnya alun-alun Tuban, tepatnya di sebelah baratnya Masjid Agung Tuban. Nah ini saya sudah berada di halaman kedua setelah masuk di gapura 2. Di belakang saya ini adalah gapura 2 teman-teman. Nanti suasananya seperti apa teman-teman saksikan terus di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita berdoa, bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang di perjalanan semoga diberikan keselamatan. Terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari video terakhir ini. Oke. Oke teman-teman, videonya saya awali dari sini ya. Ini saya berada di terminal wisata Tuban. Jadi kalau mau ziarah ke makam Sunan Bonang di Tuban, untuk kendaraan bis-bis ya, bus pariwisata itu wajib parkir di sini teman-teman. Ya, lokasinya ini di dekatnya Pasar Baru Tuban teman-teman. Jadi jangan sampai salah parkir ya kalau misalkan bawa kendaraan besar, bis atau mungkin elf yang panjang gitu. Disarankan parkir di sini ya teman-teman. Nanti saya coba untuk naik becak ya dari sini, karena kalau jalan kaki dari sini ke makam Sunan Bonang cukup lumayan jauh teman-teman. Jadi disarankan, dianjurkan nanti naik becak. Parkirnya di sini ya teman-teman ya, untuk bis-bis besar. Nah ini ada bis parkir ke makam Sunan Bonang teman-teman. Cukup ramai ini ya suasana pagi ini. Nah seperti ini, bisnya parkir ya di sini ya. Lokasi parkir busnya di sini. Nah, ini jalurnya cukup ramai di sini teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Jadi banyak bis-bisnya ya ini teman-teman ya, parkir ya. Ini saya kurang tahu ini dari rombongan dari mana. Oh ini ada tulisannya ini teman-teman. Ada rombongan bis dari Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur teman-teman. Saya lihatkan dulu ya. Bisnya cantik ini, warnanya pink soalnya. Seperti ini. Oke. Saya mau lihatkan juga. Di sini ada kamar mandi. Kalau misalkan teman-teman kebelet ya, lengkap pokoknya di sini sudah ada orang jualan-jualan juga. Saya mau putarkan dulu. Saya ingin melihatkan kepada teman-teman suasana terminal bus pariwisata di Tuban. Jadi area parkirnya cukup luas ya di sini teman-teman ya, seperti kita saksikan.
Ini belum terlalu padat ya, mungkin karena masih pagi ya. Ini saya kesini jam 8 pagi teman-teman. Mungkin kalau tambah siang ini tambah ramai. Dan di sini ini buka 24 jam teman-teman ya. Nah, area parkirnya cukup luas ya. Area parkir di parkir pariwisata atau parkir wisata Sunan Bonang teman-teman. Ini ada bis-bisnya ya. Ini ada plat R ya, mungkin dari Banyumas ini teman-teman. Ini ada plat AA, daerah Purworejonan ya, Kebumen itu platnya sini. Nanti setelah turun dari bis di sini teman-teman, bisa langsung nyari becak ya. Becaknya sudah antri banyak di sini teman-teman. Nah, tipsnya nyari becak, pilih yang paling depan ya teman-teman ya. Jadi kita jalan dulu ke depan sana, karena di becaknya di sini ini sudah antri. Nanti becaknya yang paling depan yang berangkat ya. Nah, seperti ini. Ini suasana hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 ya teman-teman ya. Ini saya ditemanin sama istri saya ini dan anak saya. Kita mau coba melihat kondisi saat ini di makam Sunan Bonang teman-teman. Karena kemarin itu sudah banyak juga ada teman-teman yang bilang ke saya suruh ngelihatin suasana makam Sunan Bonang. Juga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin berprofesi atau punya usaha agen tour travel. Ya mungkin ada yang masih penasaran makam Sunan Bonang sudah buka atau belum gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa sudah buka ya. Nanti lebih lengkapnya kita saksikan di video ini selanjutnya. Nah, di sini ya ada tulisannya pintu keluar pengunjung ini. Nah, di sini ya ini banyak jamaah dari berbagai kota ya di sini itu. Nah, nanti naik becaknya dari sini ya. Nah, jadi ngantri becaknya di sini ya kalau mau ke makam Sunan Bonang. Seperti ini kondisinya. Ini becaknya sudah ngantri panjang ya sampai sana ya. Alhamdulillah antriannya sudah rame. Mas, menurut saya bu, becaknya pinten beri kiteng Sunan Bonang? 12.000 dua orang. 12.000. Nanti kembalinya 15. Oh, kalau kembali 15. Oh. Karena nanjak ya. 12.000 untuk 2 orang. Oke. Seperti ini ya antriannya ya. Ramai banget di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Anak saya sama istri sudah naik becaknya. Oke. Nah, ini pertama kali naik becak ini. Ini nih. Jadi naik becaknya dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini jalurnya kalau naik becak dari terminal pariwisata teman-teman. Di sini ya, ini banyak becak. Jadi jaraknya kalau dari sini ke makam Sunan Bonang itu kurang lebih sekitar 1 km ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang kuat mau jalan ya dipersilahkan jalan sini teman-teman. Tapi kalau misalkan pengen nggak capek ya naik becak, cuman 12.000 untuk 2 orang teman-teman. Murah meriah. Nah, ini ya anak saya sama istri saya naik becak ini teman-teman. Ini naik becak pertama anak saya ini teman-teman di sini nih ya. Nah, ini Jalan AKBP Suroko ini teman-teman, jalur yang menuju ke makam Sunan Bonang kalau naik becak ya. Jadi dianjurkan untuk yang bawa kendaraan besar ya, bus-bus gitu, naiknya dari situ tadi teman-teman. Jadi kurang lebih kalau naik becak itu ya paling 3 menit teman-teman ke sini itu. Kalau jalan kaki ya mungkin 10 menitan ya. Nah, ini ada lampu perempatan, ini perempatan namanya perempatan Bravo teman-teman. Karena di pojok sini itu ada Bravo ya, ada minimarket
Nah itu Bravonya. Nah ini ya, suasananya seperti ini, jalurnya itu. Nah ini ya teman-teman ya. Halo Azam. Nah ini terus ya, becaknya seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri ini ada MWCNU. Oh, MWCNU nya di sini teman-teman ya. Jalurnya seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman suka jogging, suka terbiasa lari sih, jalan aja sudah ya cukup lah, nggak terlalu jauh-jauh banget kok. Tapi kalau misalkan ibu-ibu bawa anak, ya saya sarankan sih naik becak aja teman-teman. Nanti becak sampai di depan situ ya. Nah di depan sini itu nanti adalah alun-alun Kota Tuban teman-teman. Becaknya istri saya tadi. Dadah. Jadi becaknya yang ngantri dari sini nih teman-teman. Jadi becak ini adalah nanti kalau misalkan teman-teman mau balik ya dari setelah selesai ziarah, mau jalan, mau balik lagi ke terminal bus tadi, nah naik becaknya dari sini ini. Kalau balik itu 15.000 tadi infonya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini anak saya baru pertama naik becak dan minta difotoin teman-teman. Tapi agak backlight ya. Jadi ini suasananya pas di pojok alun-alun ya teman-teman ya. Nah. Oke. Ini loh Mi tadi. Hah? Iya 12.000. Ben. Pak, suwun nggih, Pak. Nggih. Oke, kita sudah sampai. Nah, teman-teman kalau misalkan bawa kendaraan pribadi atau elf kecil ya, short elf seperti ini, boleh parkir di sini ya, di dekatnya alun-alun ini. Jadi tidak perlu naik becak. Bisa parkir di depannya Masjid Agung Kota Tuban, teman-teman. Nah, di sini ya. Bisa di sini juga. Nah, di sini ada warung-warung ya. Di situ ada penginapan juga. Tapi saya belum tahu ya penginapannya ini nyaman atau enggaknya, saya belum tahu. Tapi kalau untuk parkir bisa di sini. Di depannya Masjid Agung Tuban ya ini tadi. Ini setelah parkir di situ tadi, saya jalan dulu teman-teman. Nanti di depan sini nanti kita belok ke kanan. Di depan sana itu, yang sana itu adalah kantor Bupati Tuban. Oke, kita masuk. Ya, yuk, yuk. Nah, ini ya suasana jalan menuju ke makam Sunan Bonang. Ini ya suasananya. Coba ini ya banyak yang jualan pernak-pernik teman-teman. Coba ini ya jualan oleh-oleh. Mana? Oh iya, batik-batik ya. Iya. Ini ya kalau misalkan mau beli oleh-oleh. Nah ini ada gapuronya di sini teman-teman. Gapuro ya, ada gapuro masuknya seperti ini ya. Memasuki kawasan Sunan Bonang, semua pengendara motor harus turun. Jadi motor nggak boleh dinaikin di sini ya teman-teman ya. Ini ya batik-batiknya ya. Ini batik-batik khas Tuban. Mari ya, mana mau gue masak aja, cari apa? Ih Mbak, lebat rien. Di batik khas Tuban. Ya, jualan seperti ini. Ya mari Mas. Iya, misi Bu. Lepas dulu nak, lepas dulu. Nah. Banyak yang jualan oleh-oleh seperti ini teman-teman. Ini ada sarung ya, sarung-sarung. Wah ini kayak sarung yang itu Bu ya. Yang kemarin tapi pengen itu ini ya sarungnya ya. Banyak sarung bagus-bagus ini. Sarung-sarung. Nah, kalau habis ziarah
Monggo beli oleh-oleh dulu di sini. Ini ada Sunan Bonang. Ya Bu, suwun Bu. Seperti ini. Ini agak sepi karena yang rombongan bis-bis tadi sudah masuk ke dalam. Ini jalan ya, masih masuk ya di sini. Di sini ada depot prasmanan, nasi soto, rawon, sawu. Pelan-pelan banyak anak-anak. Ya. Tuh, ini kok ada yang naik motor ya? Oh, kan harusnya nggak boleh dinaikin ini di sini. Oh iya. Nah di sini ya teman-teman ya. Suasananya seperti ini. Ini suasana di jalan lorong masuk menuju ke makam Sunan Bonang di Tuban. Nah di depan itu sudah ada panahnya ya ini. Makam Sunan Bonang belok ke kanan nih nanti. Saya lihatkan dulu. Nah ini ya teman-teman ya, yang jalan ini. Nah ini sudah ada panahnya ya, masuk ke makam Sunan Bonang Jiwa. Nah ini gapura, ini namanya gapura pertama. Kemudian gapura ini masih asli ya teman-teman ya. Ini terakhir dipugar tahun 2015. Nah ini sidrapnya juga masih asli. Nah, di sini ini gapura pertama namanya. Kita langsung masuk aja. Oke, nunduk. Jadi gapuranya memang dibuat agak pendek ya, karena kita di sebelum di ini ya, halaman pertama setelah masuk gapura 1 ada bangunannya seperti ini, kayak pendopo ya ini ya. Nanti di situ adalah gapura kedua. Nah di sini ada yang jualan seperti ini. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Nah di sini ada gapura kedua ya teman-teman ya. Saya sambil baca kerpean dulu. Nah, saya sudah buat ini teman-teman. Jadi kita adalah di makam Syekh Maulana Maktum Ibrahim, atau terkenal dengan Sunan Bonang ya teman-teman. Nah ini di gapura 2 ini Paduraksa ya namanya teman-teman, ini di sini tuh kelihatan ya, ini sampai atas ya. Jadi di sini itu pernah direnovasi oleh warga dulu secara swadaya ya, karena dulu infonya pernah kena petir. Kemudian dulu waktu renovasi terakhir yaitu tahun 2015, di batu-batunya yang ini, di batu-batu yang ini itu dulunya itu di plester teman-teman, di semen rata gitu ya. Kemudian akhirnya waktu pemugaran tahun 2015 itu akhirnya dikupas kembali, jadi dikembalikan lagi ke aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini ya. Ini gapura 2. Kemudian di sini ada piring-piring ya. Piring-piringnya ini yang biru-biru ini, yang masih baru itu infonya dari Thailand teman-teman. Ada yang motif-motif bunga ya sepertinya itu teman-teman. Kemudian di sebelah kiri ini yang lobang ini ya, ini adalah angin-angin ini teman-teman, atau untuk ventilasi ya. Dulunya adalah rapat di sini tuh sebenarnya teman-teman aslinya. Kemudian sekarang dijadikan untuk pintu keluar ya di situ ya. Kanan dan kiri di sana juga ada nanti. Itu angin-anginnya dipakai untuk pintu keluar. Kemudian nah, di sini teman-teman ya. Di sini ini adalah ambang pintu teman-teman yang atas ini. Yang dari kayu ini teman-teman, kelihatan ya, agak sedikit backlight ya. Di situ ada ambang pintunya teman-teman, di situ itu asli kayu jati ya teman-teman ya. Nah ini saya coba masuk ya, ini di area ini kayunya kayu jati teman-teman, asli kayu jati ya di sini itu. Nah di sini ada engselnya ya, engselnya khas seperti itu teman-teman, engselnya. Masuk kayunya ini kayu jati teman-teman. Ini saya coba masuk di sini ke dalam ya. Kemudian luas area makam Sunan Bonang ini kurang lebih sekitar 4.618 meter persegi teman-teman. Suasananya seperti ini ya. Nah
Nah ini ya tadi ya yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya adalah angin-angin di sini itu teman-teman. Di tulisan di bawah pintu keluar ini sebenarnya angin-angin. Cuman karena pengunjung di makam Sunan Bonang itu cukup rame, jadi dibikin jalur ya untuk keluar terpisah sama yang jalur masuknya, biar tidak ini teman-teman, tidak bertumpuk ya untuk pengunjungnya. Seperti ini ya. Ini Gapura 2. Assalamualaikum. Nah ini ada pemberitahuan dulu. Nah ini anak saya juga tidak mau ketinggalan ya teman-teman ya. Ikut-ikutan juga. Ngomongnya gimana nak? Oke ya. Jadi kalau pintu masuknya dari tengah ini ya teman-teman ya. Ini pintu masuknya. Kalau yang sebelah kanan dan sebelah di sini ya itu adalah pintu keluarnya teman-teman. Cuci tangan dulu, saya tak cuci tangan dulu ya teman-teman ya. Ini ada tempat, di sana juga ada tempat untuk mandi, kamar mandi wudhu. Pak, misi Pak. Niki lagi rame ya Pak? Nun sewu kali double video. Oh Sabtu nggih? Sabtu Minggu nggih. Niki mun buka penuh nggih Pak nggih? Penuh nggih. Alhamdulillah. Lah nggih. 24 jam. 24 jam nggih. Pak Nun sewu kalau yang makam di sini, warga sini itu dimakamkan di sini nggih? Iya. Oh. Ada ya. Lah nggih. Kula ningali di kula baca niku kok memang warga sini minta dimakam di sini. Di dalam udah penuh. Oh di dalam berapa penuh Pak? Lah terus pripun Pak? Jadi apa? Bilangnya pagar itu. Oh sebelahnya ngoten nggih. Oh ngoten nggih. Belah utaranya pagar. Nggih. Kalih Pak sinten Nun sewu? Pak Wiono. Pak Wiono. Mriki nggih ingkang jaga di sini nggih. Oh nggih abdi dalem nggih. Nggih. Mat nggih. Sembah nuwun Pak Wi. Nggih. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah ada apa informasinya? Ayo nak. Nah ini teman-teman, di depan saya ini ada Masjid Astana namanya. Ini dibangunnya tahun 1921. Dibangunnya saat masa kolonial Belanda ya teman-teman ya. Masjidnya sudah dipugar bagus ya. Nah ini kita ada tempat masuknya untuk makam Sunan Bonang. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini ke makam belok kiri, kalau ke toilet ke sana. Oke. Kita masuknya lewat sini ya teman-teman ya. Karena yang dilurusin tadi adalah pintu untuk keluar. Nah, ini masuk ke area makam harus lepas sandal ya teman-teman di sini. Sandal sepatu dilepas. Bisa ditaruh di sini, dititipkan di situ, atau juga bisa dibawa masuk kalau misalkan teman-teman membawa kantong plastik ya. Makanya di sini dianjurkan untuk membawa kantong plastik sendiri, lepas alas kaki ke dalam. Nah ini ya, masuknya dari sini. Kalau pintu keluarnya di sebelah sana tadi teman-teman ya, yang di tengah tadi. Oke, ini suasana masuknya. Lepas. Nah di sini sudah ada makam-makam ya teman-teman ya. Ada makam di sini. Nah ini di sini ada pendopo. Nah ini suasana kalau mau masuk ke makam Sunan Bonang ya teman-teman ya. Di sana itu ada tulisannya Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah sebelum masuk ke pendoponya, di sini ada pendopo rantai namanya teman-teman di sini itu. Nah ini dilarang meletakkan uang di pendopo rantai. Di sini itu ada peninggalan-peninggalannya Sunan Bonang. Nah, di sini ya. Ini bangunannya ini masih bangunan asli ya, teman-teman, kayunya ini. Nah, dulu di dalam pendopo rantai ini ada semacam kayu ya, teman-teman. Ada di situ ada, sekarang disebutnya Kalpataru, itu ditaruhnya di Museum Kambang Putih, teman-teman, di sini. Ini termasuk peninggalannya Sunan Bonang, teman-teman. Ya teman-teman ya, ini sudah berada di Gapura ketiga. Gapura ketiga dari makam Sunan Bonang, teman-teman. Jadi pintu masuk
gapura ketiga. Di belakang gapura itu adalah sudah ada nanti makamnya Sunan Bonang. Oke. Nah, jadi dulunya itu teman-teman, gapuranya ini itu sempat diplester ya, dinding-dindingnya ini oleh warga dulu. Kemudian saat renovasi atau pemugaran tahun 2015 itu dikupas kembali. Jadi akhirnya terlihat bata-bata atau bata aslinya seperti ini ya, batu aslinya seperti ini. Nah, ini di sini ada piring-piring yang bertuliskan kaligrafi atau bertuliskan Arab. Ada nama-nama sahabat Nabi di sini teman-teman. Oh ya, nah ini Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, oke, kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kayunya ini dari kayu jati asli ya teman-teman ya. Ukirannya cukup bagus. Kemudian di atas ini ada ini ya, kayu penyangganya seperti ini teman-teman. Nah, ini pintunya nih asli kayu jati teman-teman. Nah, suasananya seperti ini. Nah, ini ya, gapura ketiga di makam Sunan Bonang. Seperti ini. Nah, setelah masuk di gapura ketiga itu ada bangunan seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah disebutnya rono teman-teman, atau penghalang ya, penghalang pandang. Jadi kalau misalkan dari luar itu tidak langsung pandangan itu langsung tembus ke area makam, jadi ada penghalangnya seperti ini, atau tabir gitu ya sebenarnya. Nah, di sini ada tulisan-tulisan Arab juga di piring-piringnya ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini kita coba masuk ya teman-teman ya ke dalam sini, dalam area makam. Seperti ini suasananya. Nah, di sini itu sendalnya itu di bawah, kemudian banyak yang ditaruh di sini. Tapi paling enak itu dibawa pakai plastik ya teman-teman ya di sini tuh, biar lebih enak. Nah, ini ada tulisannya disiplin vaksin. Disiplin adalah vaksin. Oke, ini suasana makamnya ya teman-teman ya. Banyak peziarah datang. Danu, mama di sini. Nah, di sini ada air ya teman-teman ya. Ini airnya ini bisa langsung untuk diminum seperti ini. Ini saya berada di area makam Sunan Bonang ya teman-teman ya. Area makamnya seperti ini. Ini kalau batu nisan yang lama itu seperti ini teman-teman, batu nisannya. Nah, ini ya teman-teman ya, suasana makam Sunan Bonang masih ramai dengan peziarah teman-teman. Suasananya seperti ini. Nah, ini ke atas ya. Jadi di atasnya atap ini atau jadi ini masih asli kayu jati teman-teman ya. Untuk atapnya ini teman-teman. Atapnya ini masih asli kayu jati. Nah, itu ada bangunannya ya di atas ini untuk melindungi bangunan aslinya biar tidak lapuk ya kena air hujan seperti itu. Nah, untuk warga sekitar itu juga, warga sekitar makam Sunan Bonang itu juga ini teman-teman punya harapan untuk bisa dimakamkan di area sini. Jadi di sebelah pagar itu masih makam juga teman-teman. Di situ dijadikan untuk makam warga di sekitaran sini. Jadi kita berada di makam Sunan Bonang. Ini berada di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di sini ya teman-teman ya untuk makamnya. Di sini ada kaligrafi Arab seperti ini teman-teman.
di sini ya. Ini sudah ada banyak peziarah yang mau datang ke sini teman-teman. Nah ini saya coba melihat ya teman-teman ya, di dalam sini itu seperti apa. Saya tak coba masuk. Ini memang dibikin rendah seperti ini karena kita biar menunduk ya teman-teman. Kalau ke makam wali itu rata-rata seperti ini teman. Ini saya coba menunduk ya. Nah ini teman-teman ya. Nah di sini ada tabir, ini di belakangnya ini ada kayunya teman-teman. Ada makam ya di sini. Nah, ini teman-teman, ini ziarah. Jadi teman-teman di dalam makam Sunan Bonang itu ada makamnya Adipati Tuban ya. Jadi makamnya Sunan Bonang itu di tengah, kemudian diapit oleh Adipati Tuban ke-9, 10, 11 dan ke-12 teman-teman. Jadi di dalam makam itu ada 5 makam ya, di dalam makam utama itu teman-teman. Kemudian maka Sunan Bonang itu masih keturunan dari Adipati Tuban, yaitu Adipati Arya Tejo, dari ibunya ya teman-teman ya. Sunan Bonang juga nama aslinya adalah Syekh Maulana Magdum Ibrahim, lahir di Tuban tahun 1465 Masehi, kemudian wafat tahun 1525. Kemudian ayah dari Sunan Bonang itu adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat teman-teman, yang makamnya ada di Surabaya. Jadi antara Surabaya dan Tuban itu punya ikatan ini ya teman-teman ya, ikatan batin, karena ada wali bapaknya di Surabaya, kemudian putranya di Tuban. Nah, ibu dari Sunan Bonang ini adalah Nyai Ageng Manila namanya teman-teman. Kalau kakeknya adalah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi teman-teman, yang dimakamkan di sekitar daerah Palang, Tuban, tidak jauh dari sini teman-teman, kurang lebih 7 km dari sini. Kemudian kakak dari Sunan Bonang itu adalah Sunan Derajat, yang juga masuk dari bagian Wali Songo ya. Makamnya ada di daerah Lamongan teman-teman. Nah, pintu keluarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada tulisan pintu keluar. Jamaah peziarahnya cukup banyak teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini ada bangunan ya. Ini namanya Pendopo Rantai. Di sini ada batu bergores, kemudian ada umpak juga ya teman-teman ya. Ini termasuk peninggalan-peninggalannya Sunan Bonang teman-teman. Di sini dan di ujung sana ada Pendopo Rantai 2 ya. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah ziarah ya di makam Sunan Bonang. Suasananya makamnya sudah cukup ramai. Jadi teman-teman yang mau ziarah ke makam Sunan Bonang sudah boleh. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintu keluarnya ada 2 di sini tuh teman-teman. Bisa kanan dan bisa kiri ya sebenarnya. Keluar.